Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herlina dengan NIM 091058022217 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rempang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar behaviorisme. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu pertama, konsep dasar behaviorisme, kedua, tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme, ketiga, aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme, dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Materi pertama yaitu konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian sumbangsih besar kaitannya dengan belajar. Behaviorisme memandang manusia dari sisi lahiriah atau jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar hanya berdasarkan melatih refleks atau respon individu sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Materi kedua yaitu tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme. Menurut E.I. Thorndike merupakan salah satu pakar behaviorisme yang mengembangkan teori koneksionisme atau teori asosiasi. Teori ini merupakan teori pertama dari behaviorisme. Thorndike merupakan seorang psikolog dan pendidik kebangsaan Amerika. Belajar menurut Thorndike merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus kaitannya dengan pikiran, perasaan, atau hal-hal terkait dengan alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, dan gerakan atau tindakan. Menurut Ivan Petrovich Pavlov menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Materi ketiga yaitu aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Berikut beberapa implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. Pertama, pembelajaran yang disusun dan berdasarkan pada teori. Kedua, peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang memerlukan motivasi dan penguatan diri pendidik. Ketiga, peserta didik dikendalikan oleh aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan secara ketat. Keempat, evaluasi menekankan pada perilaku yang nampak, respon pasif keterampilan. Materi terakhir, kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Di sini ada dua kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihannya yaitu cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengundang unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Sedangkan kekurangannya yaitu teori ini mengabaikan pikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran dan cenderung mementingkan perilaku. Terima kasih.